Pemirsa, Anda masih menyaksikan breaking news. Pemirsa, sidang dengan agenda mendengarkan saksi untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria saat ini sudah digelar. Dari 4 yang rencananya dihadirkan, namun baru 1 yang tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara di ruang sidang yang berbeda, yaitu di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sidang untuk terdakwa Cuk Putranto dan juga Baikuni dengan agenda putusan sela juga sudah dimulai. Saksi Arianto yang merupakan pegawai harian lepas di Div Propam Polri yang diperiksa untuk terdakwa Agus Nurpatria dan juga Hendra Kurniawan saat ini sedang ditanyai mengenai perannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Jaksa Penuntut Umum. Arianto menyatakan bahwa ia berada di kawasan rumah Verdi Sambo, tepatnya di Rumah Saguling, saat CCTV hendak diambil. Saat Arianto melihat Cuk Putranto berada di depan Rumah Saguling, Cuk Putranto pun memanggil Arianto dan sempat berbincang, di mana Cuk Putranto menyatakan jika Irfan tiba dan memberikan CCTV, Cuk Putranto diminta untuk menerimanya. Saksi yang mengenal Irfan Widianto pun langsung menghubungi Irfan Widianto, dan saat dihubungi, Irfan meminta Arianto untuk langsung datang ke Pos Satpam Duren 3 Jakarta Selatan. Sekitar pukul 3 hingga 4 sore, saksi pun berangkat menggunakan motor dan bertemu dengan terdakwa Irfan. Saksi saat diperintahkan oleh Cuk Putranto tidak bertanya soal CCTV, dan saksi juga mengaku tidak mengetahui adanya kejadian pembunuhan terhadap Yosua Huta Barat. Saat ini Jaksa Penuntut Umum masih memberikan pertanyaan mengenai peran dari saksi Arianto. Dan pemirsa, kami juga menampilkan suasana di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat ini sedang digelar sidang lanjutan dengan agenda putusan sela untuk terdakwa Cuk Putranto dan juga Baikuni Wibowo. Kita saksikan sidang putusan sela, obstruction of justice. Pada pokoknya sebagai berikut. 1. Menolak nota keberatan terdakwa dan pesan hukum terdakwa Baikuni Wibowo SIK untuk keseluruhan. 2. Menyatakan surat dakwaan nomor register PDM data 16-JKT-SL-10-2022 atas nama terdakwa Baikuni Wibowo SIK telah disusun mestinya sesuai dengan ketentuan KUHP, dan oleh karena itu surat dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Menyatakan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Baikuni Wibowo SK dilanjutkan dengan pemeriksaan materi perkara. 4. Memerintahkan agar penuntut umum memanggil para saksi pada persidangan berikutnya. Menimbang bahwa dalam perkara ini telah terjadi perbedaan pendapat antara penasihat hukum terdakwa dan jasa penuntut umum. Menimbang bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan keberatan dari penasihat hukum terdakwa tersebut di atas, majelis terlebih dahulu akan menguji atau mempertimbangkan apakah keberatan eksepsi penasihat hukum terdakwa tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUHP. Menimbang bahwa pasal 156 ayat 1 KUHP telah menentukan secara limitatif mengenai materi muatan atau keberatan eksepsi sebagai berikut. 1. Tentang pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, atau 2. Tentang surat dakwaan tidak dapat diterima, atau 3. Surat dakwaan harus dibatalkan atau batal demi hukum. Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP, oleh karena adanya eksepsi penasihat hukum terdakwa terhadap surat dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa yang kemudian ditanggapi oleh penuntut umum, maka majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang menyangkut eksepsi atau keberatan penasihat hukum terdakwa tersebut. Menimbang bahwa pengertian eksepsi atau tangkisan atau plead adalah keberatan terhadap surat dakwaan yang tidak mengenai atau tidak ditujukan terhadap materi pokok perkara, akan tetapi ditujukan terhadap cacat formil pada surat dakwaan. Menimbang bahwa dari ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP tersebut telah ditentukan hal-hal apa sajakah yang dapat diajukan sebagai materi keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan, yaitu 1. Pengadilan tidak berwenang mengadili baik itu mengenai kewenangan secara absolut maupun kewenangan relatif. 2. Dakwaan tidak dapat diterima atau dakwaan batal demi hukum atau harus dibatalkan. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dakwaan tidak dapat diterima adalah apabila dakwaan diajukan oleh penuntut umum mengandung cacat formil atau mengandung kekeliruan beracara atau cacat mana orang yang didakwa atau keliru, atau susunan untuk surat dakwaan salah atau keliru, atau tuntutan tidak dapat diterima karena dakwaan nebis in idem dalam kurung pasal 76 KUHP pidana, atau dakwaan yang sudah daluarsa pasal 78 KUHP pidana, atau terdakwa meninggal dunia pasal 77 KUHP pidana, atau masuk sengketa perdata, atau tidak memenuhi syarat delik aduan bagi tindak pidana yang harus ada pengaduan pasal 75 KUHP pidana. 3. Dakwaan batal demi hukum atau harus dibatalkan. Menimbang bahwa surat dakwaan batal demi hukum atau dinyatakan batal apabila dakwaan penuntut umum tidak memenuhi ketentuan pasal 1432 KUHP yang meliputi syarat formil tentang dakwaan, yaitu harus memuat tanggal dan tanda tangan serta identitas terdakwa secara lengkap, tidak membingungkan, sedangkan syarat material mengenai surat dakwaan yaitu uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan tempat dan waktu atau lokus dan tempus tindak pidana itu dilakukan. Menimbang bahwa mengacu pada hal-hal tersebut, majelis hakim harus mempertimbangkan apakah penasihat hukum tersebut beralasan atau tidak. Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti uraian keberatan penasihat hukum terdakwa, maka pada pokoknya alasan-alasan keberatan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima. 2. Surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap atau skurlibel. Menimbang bahwa terhadap eksepsi atau keberatan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima. Menimbang bahwa alasan eksepsi penasihat hukum terdakwa pada bagian ini pada pokoknya menyatakan atau mendalilkan sebagai berikut. A. Bahwa terdakwa Baikuni Wibowo adalah pejabat pemerintah pelaksana dan tindakan faktual yang dilakukan masih dalam ruang lingkup proses pemeriksaan administrasi negara, yang untuk itu pengujian tindakan akuo masih dalam tahap persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan register perkara nomor 2-PW-2022-Petun/Datar JKT. Untuk itu dalam hal ini proses penuntutan terhadap tindakan fatwa tersebut bertentangan dengan azas presumptio justitia causa. Penasihat hukum terdakwa menyatakan bahwa tindakan terdakwa dalam proses olah TKP dan atau penyidikan dugaan pembunuhan berencana atau pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat
dilakukan dalam rangka tindakan administrasi oleh pejabat pemerintah yang telah melakukan tugasnya sesuai tupoksi peraturan perintah atasan sah dan peraturan perundang yang berlaku dalam jabatannya sebagai PS Kasubag Riksa Bagdak Etika Biro Wapprov Div Propam Polri. Sehingga apabila terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang atau rehmatik over esdat perbuatan melawan hukum oleh penguasa, maka terlebih dahulu harus diperiksa di Peradilan Tata Usaha Negara sebelum pemeriksaan perkara pidana aku. B. Bahwa adanya sengketa prejudisial atau prejudisial dalam proses perkara pidana atas nama terdakwa Baikuni Wibowo berupa proses pemeriksaan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara. Menimbang bahwa sebaliknya menurut pendapat penuntut umum, pada pokoknya dalil pesan hukum yang menyatakan bahwa perbuatan yang didakwa oleh penuntut umum sebagai perbuatan penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintahan yang masuk lingkup pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah dalil yang keliru. Penasihat hukum telah menggabungkan lingkup norma perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dengan norma perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum tata usaha negara. Bahwa uraian perbuatan material yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana didakwa oleh penuntut umum seperti perbuatan menyalin, menghapus, memusnahkan atau menghilangkan barang bukti yang dapat membantu membuat terang sebuah peristiwa pidana sama sekali bukan dalam lingkup jabatan yang melekat pada diri terdakwa, bukan merupakan tindakan dalam lingkup jabatan terdakwa sebagai pejabat pemerintah pelaksana, dan atau bukan merupakan sebuah ketetapan terbesiking sebagai suatu tindakan hukum alat pemerintah, sehingga perbuatan tersebut tidak masuk dalam lingkup tindakan atau keputusan pejabat tata usaha negara yang bersifat konkret, individual dan final sebenarnya diatur pada pasal 1 angka 9 Undang-Undang 51 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian berdasarkan ketentuan pasal 2 huruf D Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1999 tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara ekspresif Perbis telah menyatakan tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut undang ini, yakni keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundangan lain yang bersifat hukum pidana. Menimbang bahwa terhadap kedua pandangan hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa tindak pidana atau peristiwa pidana yang didakwakan terhadap terdakwa tidak dalam kapasitasnya selaku pejabat pemerintah pelaksana, melainkan dugaan tindakan menghilangkan barang bukti yang seharusnya dapat membantu membuat terang benderangnya sebuah peristiwa pidana dugaan pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. Dengan demikian, perbuatan yang tersebut menurut hemat majelis hakim bukanlah penyalahgunaan kewenangan dari pejabat pemerintah pelaksana dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, melainkan adalah suatu peristiwa pidana, sehingga dalam penegakan hukumnya tidak bersifat ultimum remedium, tapi primum remedium, penegak hukum pidana yang merupakan kewenangan. Dan pemirsa, sidang masih terus digelar dan kita akan membahasnya bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra. Selamat siang, Pak Asmi. Selamat siang. Baik, Pak Asmi. Kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan ini sudah masuk ke pemeriksaan saksi-saksi, namun memang itu untuk terdakwa Agus dan juga Hendra, namun Cuk dan juga Baikuni ini masih masuk dalam putusan sela. Nah, Anda melihat sejauh ini seperti apa sudah kasusnya? Ya, kalau kita melihat penghalangan penyidikan, ini kan menjadi menarik ya. Ada perkara yang sebenarnya dalam karakteristik Pak Ferdi Sambo, selain memang pembunuhan berencana, ada yang dilapis lagi dengan pasal-pasal obstruction of justice. Jadi memang ada pelaku-pelaku yang disebut dengan pelaku utama, terus ini adalah pelaku yang memang dikaitkan atau masih ada relevansinya dengan peristiwa tindak pidana tersebut. Sebenarnya perkara ini kalau kita melihat bisa ya tergantung perspektif. Lagi-lagi memang hakim, apakah satu adalah perintah jabatan, karena bisa saja orang dibumperkan, ya kan, ada viktimisasi struktural karena memang ada keterkaitan relasi kuasa yang memang tidak bisa dilepaskan gitu. Tapi ini yang harus sangat teliti dan sangat kita lihat bobot faktanya, bobot perbuatannya, ataukah memang dalam pidana itu ada mens reanya, apa keinginan daripada setiap pelaku tadi gitu loh. Ini yang memang harus dikualifikasi, Mas Wilson, menurut saya. Baik, lalu dari keterangan para saksi yang sudah dihadirkan kemarin ataupun yang hari ini, meskipun tadi
kita baru sedikit mendengar keterangan saksi dari Arianto. Menurut Anda apa yang bisa dicermati dan juga dikembangkan dan arahnya akan kemana? Apakah akan memberatkan terdakwa atau meringankan menurut Anda, Pak Asmi? Semestinya karena memang ini dalam konteks kitab undang hukum pidana, karena Pak Ferdi Sambo punya pengetahuan, punya kekuasaan yang lebih tinggi, karena memang dia mengendalikan terhadap unit-unit itu ataupun anggota-anggotanya, maka mengacu kepada pasal 52 kitab undang hukum pidana, siapapun pelaku yang memang menggunakan kesempatan sarana jabatan yang ada pada dirinya, apalagi dia punya pengetahuan untuk itu, ini harus menjadi pasal pemberat kepada pelaku, Mas. Baik, harusnya jadi pemberat. Tapi karena memang ada arahan untuk arahan atasan yang meminta untuk menghilangkan barang bukti untuk mengamankan CCTV. Nah, lantas jika seperti ini, bagaimana juga aturan relasi kuasa dalam kasus ini menurut Anda, Pak Asmi? Ya, kalau lagi-lagi kalau dalam konteks relasi kuasa kepada anak buahnya, maka pola relasi kuasa ini kan memang harus kita lihat apakah ada faktor ketidakberdayaan istilahnya. Apakah ada celah bagi mereka untuk tidak melakukan, atau karena ini memang satu-satunya cara yang memang harus dilakukan oleh katakanlah para anak buahnya Pak Ferdi Sambo gitu. Kalau secara hierarkis jelas pasti ketidaksetaraan posisi mereka yang tidak seimbang membuat para pelaku mau tidak mau mengikuti perintah tersebut gitu. Tapi di sisi lain, karena itu adalah bertentangan dengan hukum, gitu loh. Apakah mereka punya cara lagi untuk menghindar atau menolak dan segala macam ini juga? Sepanjang mereka tidak ada pilihan lain untuk menghindar, maka ini bisa meringankan para anak buahnya. Tapi kalau ada celah, ya memang katakanlah mereka sebenarnya bisa menghindari tapi tidak dilakukan. Ini juga adalah satu perbuatan pidana yang harus dimintakan pertanggungjawaban kepada pelaku. Celah ini yang dimaksud seperti apa? Apakah mengetahui peristiwa sebelumnya yang terjadi atau seperti apa, Pak Asmi, maksud Anda? Terus pasti kalau mereka punya ada mens rea, memang mereka merencanakan ada rentang waktu yang panjang. Itu katakanlah apakah dari mana proses settingan ini, proses perencanaan ini gitu loh. Apakah dari Magelang, apakah sebelum Magelang sudah ada gitu loh. Karena untuk melakukan pembunuhan itu kan tidak mudah gitu ya untuk menghabisi nyawa orang, apalagi orang yang terdekat yang selama ini membantu gitu. Kalau itu adalah memang sudah direncanakan oleh para pelaku dengan katakanlah komunitasnya Pak Sambo ini, ya maka layak dihukum berat. Tapi kalau itu adalah memang katakanlah tidak ada perencanaan gitu loh, dan mereka bagi orang-orang yang datang seketika yang memang tidak tahu kebetulan dia piket, kebetulan dia memang petugas jaga pada waktu itu, ya ini adalah memang relasi kuasa yang siapa sih yang bisa melawan orang yang sudah punya pangkat yang bintang gitu loh. Sementara anak buah di bawahnya mungkin di bawah relasi kekuasaan daripada Pak Ferdi Sambo. Baik, tapi peran dari masing-masing terdakwa ini juga kan berbeda-beda. Ada yang menyuruh untuk mengambil CCTV, lalu ada yang mengambil CCTV-nya di lokasi, bahkan ada juga yang mengamankan semacam menggandakan dari CCTV ini. Ada Cuk Putranto yang menggandakan. Menurut Anda, apakah nanti bagaimana hakim memilah dan juga mempertimbangkan peran-peran masing-masing ini untuk memberikan hukuman kepada para terdakwa? Ya, pasti. Disinilah yang akan dilihat bobot daripada kualifikasi perbuatannya. Maka diperlukan konfrontasi daripada kualitas kualifikasi saksi-saksi tersebut gitu loh. Terhadap peran-peran yang dilakukan tadi gitu. Kalau peran-peran tadi memang dengan sengaja memang ingin menyembunyikan, ingin tidak mau terbuka, berarti kan sudah melakukan pembunuhan masih mau melakukan penipuan lagi kepada publik gitu. Berarti ini kan jahat sekali perilaku-perilaku yang demikian. Gitu. Tentu bagi hakim ini dianggap suatu pemberatan, gitu. Apalagi sempat mendesain keterangan-keterangan yang berbeda dari awal, keterangan-keterangan yang manipulatif. Gitu. Ini mau tidak mau harus menjadi pemberat. Maka kualifikasi ataupun konfortir daripada bobot keterangan saksi-saksi ini termasuk mengetahui titik singgung peran-peran apa yang dilakukan. Peran-peran daripada setiap pelaku-pelaku inilah yang nanti akan menentukan pada penjatuhan hukuman. Apakah ada pertimbangan untuk memberatkan ataupun meringankan terhadap para pelaku. Baik, untuk
terdakwa Agus Nurpatria dan juga Hendra Kurniawan, sidang ini disatukan. Jadi ada beberapa terdakwa yang memang sidangnya untuk menghadirkan saksinya disatukan seperti itu. Biasanya apa pertimbangan hakim sehingga menyatukan persidangan? Apakah memang ada peran yang sama atau ada jabatan yang sama sehingga juga bisa mempersingkat waktu persidangan atau seperti apa, Pak Asmi? Ya, hakim pasti karena memang beliau biasa memeriksa perkara dan sudah menganatomi terhadap kasus ini, pasti dia sudah memetakan persoalan ini. Yang jelas kalau ada penggabungan persidangan ataupun terdakwa digabungkan, pasti ada relevansi antara perbuatan tersebut, kualifikasi terhadap perbuatan-perbuatan tersebut, peran-peran tersebut, jadi ada satu peristiwa yang sama, yang orang-orangnya atau pelakunya lebih dari satu orang dan memang diidentifikasi sama peran-peran yang mereka lakukan pada waktu kejadian tersebut itu. Dan kedua, mungkin hakim menggunakan azas peradilan yang cepat ya, karena memang ini saksinya sama, orang-orang yang pelakunya sama gitu loh. Maka hakim menggunakan azas peradilan yang cepat agar dapat terselesaikannya perkara ini dengan segera. Baik, nah saksi-saksi yang dihadirkan ini juga beberapa diantaranya adalah anggota polisi, meskipun hari ini ada 2 saksi yang seharusnya dihadirkan untuk terdakwa Agus dan juga Hendra bernama Agus Saripul Hidayat dan juga Radit Hernawan. Nah ini belum tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, entah akan tiba atau tidak kita masih menunggu, tapi ini kan keduanya juga anggota polisi. Seperti apa nanti di persidangan, apalagi kedua ada Agus Nurpatria lalu ada Hendra yang jabatannya ini adalah Brigjen dan juga Kombes sebelumnya. Apakah mungkin ketika dihadirkan di ruangan yang sama ada tekanan nanti terhadap saksi-saksi polisi yang juga dihadirkan untuk memberikan keterangan, Pak Asmi? Ya, pasti secara psikologis mereka pasti akan merasa ada tekanan. Tapi di dalam pemeriksaan perkara pidana, karena memang esensi terbesar dalam persidangan itu adalah pembuktian keterangan. Hakim itu punya kewenangan, orang tidak boleh ada merasa tertekan. Pemeriksaan itu harus bebas, tidak boleh ada pertanyaan-pertanyaan yang menjerat gitu loh. Jadi hakim sangat bisa mengendalikan persidangan, sehingga hakim nanti akan mengendalikan. Ada 3 sudut kan, ada jaksa penuntut umum, ada penasihat hukum, dan ada hakim yang tentunya akan berpikir mencari titik singgung yang kira-kira pemikiran-pemikiran ataupun pertanyaan-pertanyaan itu lebih luas dan bisa menemukan hal-hal yang bijaksana guna menemukan apa sih kualifikasi yang dilakukan oleh pelaku-pelaku tersebut. Sehingga kalau ada anggapan nanti akan tertekan segala macam, dia bisa gali melihat keterangan-keterangan saksi. Yang penting saksi itu harus jujur. Kalau dia jujur, dia bisa mengalir dengan sendirinya untuk menyampaikan fakta-fakta yang terjadi. Tapi kalau ada sesuatu yang dia simpan, dia sembunyikan, dia bohong, karena tidak ada satu pembohong pun yang ingin diketahui kebohongannya, sampai kebohongan itu dia bawa sampai mati. Baik, Pak Asmi, kita akan jeda terlebih dahulu sambil juga memantau proses persidangan. Dialognya akan kita lanjutkan usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Breaking News.